Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini saya akan berbagi mengenai kisah ajaib pengalaman sholat tahajud yang dialami oleh seorang pemuda. Kisah sekali tahajud, urusan mencari kerja langsung mudah. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, panggilan interview itu akhirnya tiba. Jadwalnya besok jam 11 siang. Jangan lupa bangun malam, tahajud. Insya Allah urusanmu dimudahkan Allah, pesan nenek kepada pemuda itu. Ia pun menuruti nasihat neneknya. Di sepertiga malam yang terakhir ia bangun menunaikan sholat tahajud. Lalu ia pun pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Paginya anak muda itu naik bus ke alamat perusahaan yang ditujunya. Matanya terasa berat. Beberapa kali kepalanya terangguk hingga ia tak lagi melihat dan mendengar apa-apa. Beberapa waktu kemudian ia terbangun. Ia kaget karena bus sudah berada di Arion, Jakarta Timur. Segera ia turun. Sudah jam 11. Ia bimbang apakah mau tetap datang ke interview itu atau pulang. Masih ada waktu, mungkin belum terlambat. Akhirnya ia, sang pemuda tersebut, memutuskan untuk tetap ke sana. Bergegas ia pindah kendaraan dan naik bus yang berbeda. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, sesampainya di daerah Cempaka Putih, seorang bapak dengan pakaian yang agak berantakan naik ke dalam bus yang ditumpangi oleh pemuda itu. "Silakan duduk, Pak," kata pemuda tersebut memberikan tempat duduknya. Pemuda itu merasa kasihan dengan bapak tersebut. Selain usianya yang lebih tua,
laki-laki tersebut juga tampak lelah. Mungkin ia baru melakukan sesuatu yang menguras tenaga. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, semula laki-laki itu menolak, tetapi melihat ketulusan sang pemuda, ia menerima kebaikan pemuda itu. Dan laki itu berucap, "Terima kasih, Dik." Kemudian pemuda itu menjawab, "Sama-sama, Pak. Bapak mau kemana?" "Jalan Tamrin." "Di mana jalan Tamrinnya?" "Wisma Nusantara." "Wah, sama Pak, saya juga mau ke sana." Kemudian bapak tersebut bertanya, "Ada perlu apa adik ke sana?" Kemudian seorang pemuda tersebut menjawab, "Ada panggilan kerja, Pak. Sayangnya terlambat. Enggak biasa-biasanya sholat malam, tadi malam saya tahajud, akhirnya ngantuk sampai ke Arion." "Panggilan kerjanya di lantai berapa?" tanya bapak tersebut kepada pemuda itu. Kemudian pemuda itu menjawab, "Saya tidak tahu, Pak. Rencananya begitu sampai di sana baru tanya kantornya di lantai berapa." "Kantor saya di sana, Dik," kata bapak tersebut. "Biasanya saya naik mobil, tapi tadi pagi dan mobil saya bocor. Saya sudah menunggu taksi lama, akhirnya naik bus ini. Adik tenang saja, nanti saya antar ke tempat wawancara," kata bapak tersebut. Akhirnya mereka sampai di depan Wisma Nusantara. Sang pemuda kaget. Ratusan orang telah antri di sana. Ia pun berpikir ia belum terlambat, tetapi entah jam berapa ia bisa ikut wawancara karena harus antri sebanyak itu. Kemudian bapak-bapak itu bertanya kepada pemuda itu, "Coba lihat surat panggilannya, Dik," kata bapak itu bertanya. Segera disambut oleh sang pemuda dengan mengelurkan sebuah surat dan memberikan kepada bapak tersebut. "Nah, ini tanda tangan saya." Kata-kata itu membuat sang pemuda bingung. Ternyata orang yang bersamanya sejak tadi adalah orang yang memanggilnya sekaligus orang yang mewawancarainya. Ia bersyukur ia tidak antri, ia bisa langsung wawancara. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, kemudian seraya pemuda tersebut berpikir, "Benar kata nenek, urusannya dimudahkan Allah." Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sepenggal kisah nyata yang dialami oleh pemuda yang pada malam harinya sebelum ia interview, pemuda tersebut melaksanakan sholat tahajud. Kemudian pada siang harinya urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kisah keajaiban ini hanyalah satu di antara sekian banyak kisah-kisah kemudahan dari Allah untuk orang-orang yang menunaikan sholat tahajud. Maka tunaikanlah sholat tahajud, niscaya urusanmu dimudahkan. Dan jangan berharap hanya urusan dunia yang dimudahkan, karena yang jauh lebih penting dan lebih kita butuhkan adalah kemudahan urusan akhirat kita. Saat sakaratul maut kita dimudahkan
Saat berada di alam barzah, kita dimudahkan. Saat hisab, kita dimudahkan. Saat melewati syirat, kita dimudahkan. Dan pada akhirnya kita dapat mencapai makoman mahmudah, kedudukan yang mulia, kedudukan yang terpuji dan tinggi, kemuliaan hidup di surga. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, itulah tadi sepenggal kisah nyata yang kembali saya ceritakan. Mudah-mudahan dengan kisah ini dapat menjadi motivasi, dapat menjadi inspirasi, dapat menjadi semangat kita, baik yang baru melakukan sholat tahajud ataupun yang sudah lama mengerjakan sholat tahajud, agar tetap bersemangat, istiqomah, kita melazimkan, mendawamkan, melanggengkan sholat tahajud. Insya Allah kita akan mendapat kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat kelak. Nah, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.